King Madrid berpesta, kalahkan Inter Rossoneri juara Piala Super Italia. Di Rotten, ngamuk di laga persahabatan. Patrick Kluivert segera jadi pelatih Indonesia. Catatan kelam pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Van Gaal jadi direktur teknik Timnas Indonesia. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Real Madrid pesta gol 5-0 di kandang Deportivo Minera. Real Madrid berpesta gol ke gawang tim divisi keempat Deportivo Minera pada laga babak 32 besar Copa del Rey. El Real menang telak 5-0. Kelima gol Madrid dicetak oleh Federico Valverde di menit ke-5, Eduardo Camavinga di menit ke-13, Arda Güler di menit ke-28, Luka Modric di menit ke-55, dan gol kedua Güler di menit ke-88. Hasil ini membawa Madrid melaju ke babak 16 besar. Inter versus Milan, dramatis, Rossoneri juara Piala Super Italia. AC Milan secara dramatis menjadi juara Piala Super Italia. Rossoneri mengalahkan Inter Milan 3-2 di laga final. Pada laga yang berlangsung di Al Awal Park, Inter unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi Lautaro Martinez di menit ke-45 plus 1 dan Mehdi Taremi di menit ke-47. Milan mampu comeback dramatis berkat 3 gol yang dicetak oleh Theo Hernandez di menit ke-52, Christian Pulisic di menit ke-80, dan Tammy Abraham di menit ke-90 plus 3. Selamat AC Milan atas gelar Coppa Italia yang berhasil diraih di edisi kali ini. Di Rotten pesta gol ke gawang Salzburg, Bayern Munchen mendulang kemenangan telak 6-0 atas RB Salzburg dalam laga uji coba internasional. Ke-6 gol Bayern dicetak oleh Eric Dier di menit ke-10, Thomas Müller di menit ke-24, Michael Olise di menit ke-29, gol kedua Olise di menit ke-48, Joshua Kimmich di menit ke-55, Jonathan Jensen di menit ke-76. Kompany pun puas dengan hasil anak asuhannya tersebut. Ranieri bawa ketenangan ke Roma. Pemain-pemain AS Roma memuji kinerja Claudio Ranieri usai memenangi derby melawan Lazio. Ranieri disebut membawa ketentraman ke Roma yang sempat limbung. Dengan kemenangan di Derby della Capitale, Roma menjaga tren positifnya. Paulo Dybala dan kawan-kawan tidak terkalahkan dalam 4 pertandingan terakhir di semua kompetisi. 3 diantaranya berakhir dengan kemenangan. Liverpool mulai rapuh. Liverpool ditahan imbang Manchester United 2-2. Jamie Carragher punya kekhawatiran akan kerapuhan lini belakang The Reds yang mudah ditembus. Liverpool sudah kebobolan 19 kali dari 19 laga. Itu jadi jumlah tim dengan kebobolan tersedikit sejauh ini bersama Nottingham, dan yang terbaik adalah Arsenal dengan 18 kali kebobolan. Apakah kekhawatiran Jamie Carragher terdengar berlebihan? Atau justru bisa jadi itu sinyal peringatan buat Liverpool sendiri?
Erick Thohir bicara soal Sinteyong. Timnas Indonesia dan Sinteyong berpisah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut resiko akan hal itu pasti ada, tetapi lebih baik diambil daripada menyesal. Pergantian posisi pelatih itu dilakukan atas hasil evaluasi yang dilakukan dalam beberapa waktu lalu. Erick Thohir mengatakan keputusan ini diambil untuk memastikan semua dinamika diukur sebaik-baiknya sehingga hasilnya dapat lebih konsisten. Erick Thohir juga menjelaskan bahwa pergantian pelatih di tengah kualifikasi Piala Dunia yang masih berjalan merupakan hal lumrah dalam dunia sepak bola, sebab beberapa negara lain juga melakukan yang sama. Patrick Kluivert segera jadi pelatih Indonesia. Nama Patrick Kluivert diisukan jadi pelatih timnas Indonesia menggantikan Sinteyong. Pakar transfer Fabrizio Romano punya informasi terpercaya. Here we go. Patrick Kluivert akan menandatangani kontrak sebagai pelatih kepala Indonesia. Kesepakatan telah tercapai. Kontraknya 2 tahun ditambah opsi 2 tahun. Presentasi akan dilakukan pada tanggal 12 Januari di Indonesia. Targetnya adalah melewati kualifikasi Piala Dunia, ungkap Fabrizio Romano. Catatan kelam pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Setelah pensiun, Patrick Kluivert terlibat kasus perjudian. Menurut laporan surat kabar Belanda The Volkskrant, Kluivert terlilit hutang perjudian senilai 1 juta euro atau 16,8 miliar rupiah kepada geng kriminal pada Maret 2017. Patrick Kluivert yang ketika itu menjabat sebagai direktur sepak bola Paris Saint-Germain terlilit hutang antara 2011 dan 2012 pada pengaturan pertandingan FC20. Periode tersebut dia masih menjadi pelatih tim cadangan 20. Van Gaal dikabarkan bakal jadi direktur teknik timnas Indonesia. Luis Van Gaal dilaporkan segera menuju Indonesia. Dikutip dari media Spanyol Marca, Van Gaal akan menduduki jabatan sebagai direktur teknik timnas Indonesia. Jika ini terjadi, Van Gaal bakal kembali berkolaborasi dengan Kluivert. Van Gaal punya riwayat karir yang membuatnya sangat pantas menempati jabatan sebagai direktur teknik. Alasan timnas Indonesia agak sulit naturalisasi Michel Baker. PSSI mengakui proses menaturalisasi jawara Liga Eropa Michel Baker untuk bisa memperkuat timnas Indonesia agak sulit. Begini alasannya. Untuk Baker, kita sudah cek agak sulit karena bukan sesuai dengan regulasi FIFA, yaitu ibu bapak atau kakek neneknya. Kita masih mencari suratnya, tetapi belum menemukan surat dia qualified sesuai aturan FIFA. Kata Erick Thohir dalam konferensi pers PSSI, Senin 6 Januari 2025 siang, waktu Indonesia bagian Barat. Jairo Riedewald, calon pemain naturalisasi terbaru Indonesia. PSSI masih akan terus melanjutkan program naturalisasi. Erick mengatakan proses naturalisasi oleh Romani sedang berjalan. Selain Romani, PSSI juga tengah melakukan penjajakan kepada Jairo Riedewald. Kami sedang melakukan approach kepada Jairo Riedewald. Apakah keburu untuk bermain bulan Maret 2025? Itu yang masih kita tunggu, ungkap Erick Thohir. MU tak akan rekrut Victor Gyökeres di bursa transfer Januari. Manchester United dikabarkan telah menunda keinginan mereka untuk mendatangkan Victor Gyökeres dari Sporting Lisbon pada bursa transfer Januari tahun ini. Amorim secara tegas menunda niat merekrut pemain Sporting dan memilih menghormati tim yang pernah membawanya meraih kesuksesan besar di Portugal. Menariknya, Gyökeres dikabarkan ingin bereuni dengan Amorim di Old Trafford. Rencana untuk mendatangkan Gyökeres kemungkinan baru akan direalisasikan pada bursa transfer musim panas mendatang.
Lisandro Martinez puji performa MU. Back Manchester United Lisandro Martinez mengaku puas dengan performa timnya saat menahan imbang Liverpool. Namun ia tidak puas dengan hasil akhir. Menurutnya, MU layak mendapatkan hasil yang lebih baik. Laga melawan Liverpool menunjukkan karakter yang tepat. Kami percaya hingga akhir. Seharusnya kami bisa memenangkan pertandingan. Tetapi meski tidak berhasil, kami sudah memberikan usaha terbaik, ujar Martinez. Penjualan pemain penting untuk pertumbuhan Aston Villa. Unai Emery mengakui bahwa menjual pemain merupakan bagian dari strategi Aston Villa untuk terus berkembang sebagai tim papan atas. Keikutsertaan di kompetisi elit Eropa memberikan tambahan pendapatan yang signifikan, namun juga menjadi tantangan dalam memenuhi profit dan sustainability rules atau PSR dari Premier League dan regulasi biaya skuad UEFA. Emery menjelaskan bahwa meskipun aturan ini membatasi fleksibilitas klub di bursa transfer, Villa harus tetap fokus pada pertumbuhan tim. Cole Palmer, pemain terbaik Liga Inggris. Mohamed Salah bisa dibilang merupakan salah satu pemain yang mendapat sorotan di Liga Inggris. Namun, siapa sangka performa peak Mo Salah dinilai tidak sebanding dengan bintang Chelsea Cole Palmer. Hal itu disampaikan oleh pandit Liga Inggris Paul Merson. Menurutnya, Palmer lebih layak disebut sebagai pemain terbaik Liga Inggris saat ini. Gelandang asal Inggris itu dinilai tampil lebih konsisten dan mampu mengangkat performa Chelsea. Adapun Mo Salah hanya beruntung karena berada di klub sehebat Liverpool. Guardiola kecam Grealish yang tampil buruk sepanjang tahun. Setelah kembali dari cedera, Jack Grealish telah menyaksikan dari pinggir lapangan saat Savinho telah memulai lebih dulu darinya dalam 2 pertandingan terakhir. Setelah kemenangan 4-1 Manchester City di Liga Premier atas West Ham yang membuat Savinho memberikan 3 assist, manajer Pep Guardiola mengatakan bahwa pemain yang direkrut musim panas itu dalam kondisi yang lebih baik dan segalanya daripada Grealish dan mengisyaratkan pemain internasional Inggris itu mungkin tidak memberikan yang terbaik saat ini. Claudio Ranieri percaya pada Lorenzo Pellegrini. Dalam derby melawan Lazio yang berakhir dengan kemenangan 2-0 untuk Roma, Ranieri membuat keputusan berani dengan memainkan Lorenzo Pellegrini sebagai starter meski sang kapten sedang berada di bawah tekanan besar dari sebagian penggemar. Keputusan tersebut terbukti tepat ketika Pellegrini membuka skor untuk Roma. Kemenangan ini memberikan kebangkitan moral bagi Pellegrini yang kembali menunjukkan perannya sebagai kapten dan pemain kunci tim. Strategi AS Roma datangkan Davide Fratesi. Menurut kabar dari Sky Sport Italia, Davide Fratesi adalah pilihan ideal AS Roma untuk memperkuat lini tengah di musim depan. Namun Inter Milan tidak begitu tertarik untuk membiarkan pemain berusia 25 tahun itu pergi. Mendatangkan Fratesi merupakan tugas yang sulit. Jurnalis Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio menyebut jika tim ibu kota tersebut akan memanfaatkan minat Simone Inzaghi terhadap Lorenzo Pellegrini dalam suatu bentuk kesepakatan pertukaran pemain. Mantan tim siap tampung lagi Diego Costa. Kontrak Diego Costa bersama Gremio telah rampung per awal Januari 2025 kemarin. Ia berpotensi kembali ke mantan timnya, Real Valladolid yang saat ini tengah mentas di La Liga guna menjadi opsi lain di lini depan. Valladolid sudah menghubungi agen pemain Spanyol guna menanyakan kesediaan sang pemain untuk mentas dalam jangka waktu pendek. Costa rencananya akan dikontrak dalam 6 bulan ke depan guna menjadi opsi lain di lini depan. Juan Laporta dituntut untuk mengundurkan diri. Barcelona telah menghadapi kemunduran 1 demi 1
yang pada akhirnya menyebabkan tekanan pada presiden klub Joan Laporta. Kegagalan ini tidak hanya menandai kemunduran olahraga yang signifikan, tetapi juga mencerminkan kesengsaraan finansial yang melanda klub. Penggemar Barcelona yang berpengaruh telah mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan mengeluarkan pernyataan bersama yang menuntut pengunduran diri Joan Laporta segera. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!